manusia itu akan diuji dengan dua keadaan, dan orang berubah keadaannya diakibatkan dua hal ini, yang dimana notabene-nya di akhirat nanti dua hal ini tidak ada manfaatnya. Apa itu? Peringatan itu disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau memang Anda itu beriman, Allah sebutkan saya akan uji kalian dengan dua keadaan. Jadi keimanan seseorang itu diuji dengan dua keadaan ini. Kan syarat utama puasa itu bukan Islam. Syarat utamanya adalah iman. Sehingga itu semua ayat yang berkaitan dengan puasa selalu didahului dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina aman. Man shoma ramadanan imanan. Nah, kalau memang betul beriman akan diuji dengan dua keadaan ini. Apa itu? Yang pertama adalah amwalukum, hartanya. Berapa banyak orang yang ketika belum punya apa-apa dan belum jadi apa-apa, kadang-kadang dia sopan dengan orang, Pak. Dia tegur saya, dia ini dengan semuanya, iya kan? Karena belum jadi apa-apa. Tapi ketika dia sudah punya apa-apa dan sudah jadi apa-apa, disitulah dia berubah. Yang tadinya kenal seakan-akan sekarang sudah tidak kenal. Yang tadinya dekat sudah mulai jauh. Kenapa? Beda level. Waktu masih satu level biar masih jauh, halo. Tapi ketika sudah beda level, siapa? Padahal satu kampung, Pak. Dan saya yakin tidak ada yang di situ begini, Pak. Iya kan? Nah, dilihat saja, jangan ditunjuk. Orangnya dilihat saja. Kalaupun ada, dilihat saja, jangan ditunjuk. Jamaah sekalian, maka orang berubah. Kenapa? Karena status keduniaan yang dia punya. Semakin tinggi statusnya, semakin sombong dia. Semakin tinggi namanya, semakin besar gelarnya, semakin angkuh dia dengan orang. Apalagi dia punya kelebihan dalam bentuk harta. Rasa-rasa kalau dia jalan, Pak, seperti tidak injak aspal. Kenapa? Paling merasa paling semuanya, iya kan? Padahal di saat Anda punya kelebihan misalnya dalam bentuk harta, supaya ridho Allah dengan harta yang kita miliki, yang Allah ingatkan apa? Banyaklah berbagi dengan orang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini kan perlu. Di saat Anda punya kelebihan, ya sudah banyak berbagi supaya berkah. Ini kan gitu. Ada juga orang yang rajin membagi, Pak, tapi apa yang dia kasih justru tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kali dia bakasih, Pak, tidak sanggup dia bakasih. Apapun yang dia kasih, dia susah memplester mulutnya, Pak. Ada yang begitu di sini, Pak? Dia memang rajin kasih, Pak, tapi dia punya bicara sampai sekarang masih ada. Kamu tahu tidak? Itu yang mendatangkan Ustadz dari Kalimantan siapa? Saya tidak ceritain di sini, Pak. Saya dari Gorontalo. Jadi tidak masuk di agenda. Begitu. Tidak ada yang tanya, dia yang bilang. Biasa aja. Karena gitu. Setiap kali dikasih tidak senang dia kalau tidak ditulis namanya. Di daftar sumbangan kan biasanya ada kan. Tertulis paling atas itu tertulis hamba Allah 1 juta. Dia yang paling besar, Pak. Yang lain 500, 100 ribu, 50. Karena tidak ada yang tanya, dia yang tanya. Kamu tahu siapa yang hamba Allah itu? Sebenarnya saya. Cuma saya tidak suka tulis namanya. Ini masalahnya. Padahal dia sendiri yang bilang. Makanya ketika kita memberi bagi orang yang beriman, di saat dia memberi itu, Pak, syaratnya satu supaya Allah terima. Apa itu? Plester mulutnya. Makanya ketika kita memberi kemudian mengungkit, tidak ada guna pemberian. Sebanyak apapun yang diberi, Pak, tidak ada guna. Sehingga itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Kalau Anda memberi, biasanya 3 hal yang muncul di saat orang sering memberi, Pak. Ada yang disebut dengan mani. Apa itu mani? Dia memberi, mencerita tapi tidak bikin tersinggung. Itu masalahnya. Kamu tahu, tadi saya jemput ustadznya dari sana. Saya diantar di tempat ciri khas orang-orang Papua. Saya yang beli. Misalnya, saya tidak sebut di sini, Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Kamu tahu itu pecinya yang sana itu siapa yang kasih? Saya. Sana. Dia pakai itu. Tidak ada, tapi dia tidak tersinggung, Pak. Atau yang disebut yang kedua yang namanya ada. Ada itu apa ya?
Mengungkitnya kuat. Kau tidak ingat dulu waktu masih susah, lewat siapa? Waktu kamu datang di sini kan pertama kamu tinggal di rumahnya siapa? Kamu tahu? Di rumahnya saya. Kamu ini tidak begini dulu karena ada yang begitu di sini. Tidak ada kan? Ya didiamkan saja Pak, didiamkan saja begini. Dilirik jangan ditunjuk. Itu juga jadi masalahnya. Ungkitnya luar binasa Pak. Makanya sering saya ingatkan Pak, lebih baik jangan kasih apa-apa daripada memberi kemudian diungkit-ungkit apa yang dikasih. Makanya setiap kali dia mau kasih ini sebenarnya saya tidak menerima atau saya suka kasih pulang apa yang dia ada kasih ke saya Pak. Baru kenapa tidak dipulangkan? So habis. Itu masalahnya, sudah selesai. Atau yang ketiga, di saat dia memberi Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada model yang dia tidak cerita, Pak. Tapi yang ketiga namanya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Bahasa sekarangnya Pak, ria'an nas itu tidak senang dia memberi kalau tidak status. Tidak senang dia memberi kalau tidak mau selfie. Ya foto baru status. Alhamdulillah bisa mendatangkan ustaz. Misalnya. Nah, saya tidak cerita di sini. Semuanya begitu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Setiap kali dia kasih Pak, tidak senang kalau tidak posting. Pokoknya begitu terus. Nah, kalau model tiga hal ini muncul di saat memberi, maka semuanya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah butuhkan di saat Anda memberi adalah ikhlaskan hati di saat memberi, supaya apa? Allah ganti yang satu menjadi 700 kali lipat. Makanya Allah berikan motivasi di saat kita memberi. Apa motivasi Allah? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Satu yang dikasih, asalkan ikhlas 700 kali lipat yang Allah balas. Apakah jumlah yang Allah kasih? Tidak Pak. Jangan bermimpi di saat kita kasih 1000 Allah balas 700.000. Tidak Pak. Satu yang dikasih 700 kali lipat yang Allah balas apa? Keberkahan dari apa yang dia punya. Kelihatan sedikit Pak, tapi berkah, hidupnya nyaman. Itu yang lebih dahsyat yang dicari. Dibandingkan banyak kita kasih tapi sering diungkit, tidak ada guna pemberian itu. Makanya yang Allah butuhkan bagi orang yang beriman adalah banyak memberi. Nah, Ramadan ini kesempatan untuk banyak bermenfi. Ada infak, ada sedekah, ada zakat dan seterusnya. Sekalipun memang ada beberapa berita terbaru ini bahwa zakat itu kayaknya tidak populer di zaman Nabi. Kayaknya ada orang di sana yang bilang Pak, tidak ada di sini. Dia bilang kata zakat itu tidak populer di zaman Nabi. Jadi tidak, ya kurang pas lah, kurang lebih begitu. Jamaah sekalian, sehingga itu semangat dalam memberi itu perlu. Di saat kita ada, jangan sampai berubah semua keadaan. Dan orang ini berubah rasanya, berubah cara tatapnya, berubah semuanya diakibatkan karena status sosial yang dia punya. Hartanya mulai meningkat. Lihat di saat dia mulai sukses cara jalannya Pak, aduh, sudah tidak seperti biasanya. Biasanya jalannya biasa, sekarang sebegini. Wah, kenapa? Orang ada. Rasa-rasa dia kalau mau jalan Pak, itu telapak kakinya tidak menyentuh aspal. Padahal Allah ingatkan, tidak usah berubah ini keadaan Pak. Tidak, santai saja, hidup ini santai saja Pak. Makanya Tuhan sampaikan apa? Mau berjalan kita, sekuat apapun hentakan kaki kita berjalan Pak, tidak bergerak itu tanah. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kalau kamu berjalan tidak mau bergerak itu tanah. Kamu merasa tinggi, kamu punya tinggi tidak akan pernah sama dengan gunung. Maka hidup ini biasa saja. Maka konsep hidup ini Pak, jangan pernah merasa ada atau ingin dianggap ada. Di saat mulai merasa ada, tutuplah mata sedikit, semuanya habis. Tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kita tidak ada. Hanya tutup satu mata, mata 1 detik, tuntas semuanya. Berarti apa? Tidak ada guna kita ini mau sombong. Maka konsep hidup yang harus kita ingat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi kenapa sombong? Makanya yang merasa ada ini Allah ingatkan, Anda ini, kita orang ini Pak, kita ini berawal dari tidak ada. Siapa yang lahir langsung bisa pakai baju Pak? Siapa yang lahir langsung bisa berjalan? Tidak ada. Makanya kita berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah ada akan ada saatnya kita tidak ada. Sehingga itu jangan sombong. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Kenapa Anda sombong? Anda lahir tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang lahir langsung pakai seragam. Kenapa Anda sudah pakai seragam sombong? Masalahnya, tidak ada yang lahir langsung bisa berjalan kan? Tapi kenapa di saat Anda berjalan rasa-rasa terbang? Itu masalahnya. Seperti kuntilanak, Pak. Jamaah sekalian, maka hidup ini adalah jangan sampai berubah keadaan kita diakibatkan karena status sosial yang kita punya. Amwalukum. Atau yang kedua, dia mungkin tidak akan berubah keadaannya diakibatkan karena harta yang dia punya. Kayaknya susah 1 jam, Pak. Boleh juga? Belum? Saya biasa bos 10 menit. Jamaah sekalian. Atau yang kedua, mungkin hartanya tidak merubah keadaan dia. Tapi yang kedua bisa merubah dia. Apa itu? Auladukum, anak-anaknya. Berapa banyak orang tua ketika anaknya belum jadi apa-apa, orang tua yang satu dengan yang satu semuanya agak bagus, saling tegur. Tapi seiring perjalanan waktu anaknya mulai sekolah tinggi, mulai punya status, di situ yang bermasalah. Anaknya yang pejabat, papanya yang sombong. Ada yang begitu di sini, Pak? Anaknya yang kaya, mamanya yang angkuh. Tidak ada yang tanya, tapi dia yang bilang. Kamu tidak tahu anak saya, bikin apa? Bukan saya punya anak, kamu punya anak. Itu masalah, jadi biasa saja. Kenapa harus dibanggakan anak? Santai saja, Tuhan sampaikan nih, anak ini Pak, tidak perlu terlalu over membanggakan, tidak perlu. Kenapa? Bisa saja anak itu berpotensi aduwwan lakum fahdharuhum. Mereka itu adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian dengan hati anak kalian. Jangan sampai kita bangga dengan anak kita bersifat keduniaan tapi gagal akhiratnya. Oke lah dia punya keduniaan semuanya tapi gagal akhiratnya. Ibadahnya, statusnya, hartanya, jabatannya, iya tapi tidak pernah ibadah. Orang bikin apa anaknya yang seperti ini? Mungkin ada orang juga anaknya tidak sukses seperti anak kita, tapi dia sukses akhirat, Pak. Ibadahnya mantap. Dibandingkan dia punya status keduniaan tapi kasar dengan orang tuanya. Semakin tinggi status anaknya, orang tuanya semakin dia tidak hargai. Sehingga terkesan orang tua itu minta-minta bantuan sama anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya pernah di zaman Nabi itu, Pak, ada seorang anak muda yang sukses kaya. Datang sama Nabi curhat. Dan dia curhat berkaitan dengan orang tuanya. Dia berharap Nabi itu marah sama orang tuanya. Kasusnya apa? Orang tuanya kuat minta uang. Makanya dia sampaikan sama Nabi, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasul, sesungguhnya saya punya papa dengan mama sering minta uang ke saya. Selalu minta uang. Dia tahu tanggal muda, selalu minta uang. Setelnya pinjam padahal tidak tukar. Ini model yang terjadi sekarang, Pak. Ketika sukses anaknya, orang tuanya jadi pembantu di rumahnya. Itu masalahnya. Jamaah sekalian, dia sampaikan, ya Rasul tolong marah orang tua saya itu yang sering minta uang ke saya. Justru Nabi itu, Pak, marah betul ini orang. Sambil mengatakan, innaka anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, kau punya diri saja itu adalah milik dari orang tuamu. Maka ini fenomena yang terjadi mana orang tua pinjam uang sama anaknya. Na'udzubillah. Orang tua ini sama anaknya. Orang tua terlalu menghamba sama anaknya. Lihat anak-anak sekarang, ya Allah ya Rahman. Anak sekarang itu malasnya minta ampun. Dia yang nikah ada anak, orang tuanya jadi pembantu. Kalau Anda siap nikah, siap capek. Jangan biarkan lagi orang tua urus anaknya kita. Cukuplah orang tua capek mengurus kita. Bukan kita punya anak lagi yang diurus orang tua. Dan ini terjadi sekarang kan. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Makanya jamaah sekalian, saya ingin titip pesan. Dekatkan anaknya dengan ibadah, bukan dengan materi. Semakin dekat mereka dengan ibadah, semakin besar peluang mereka berbakti. Semakin dekat mereka dengan materi, siap-siap Bapak Ibu sekalian akan sakit hati pada waktu yang lama. Makanya sering saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak punya anak-anak, anak-anak usia 2 sampai 10 tahun, kalau boleh tidak ada istilahnya home service. Tahu home service, Pak?
home service itu semua keinginan anak dituruti. Jangan Pak. Pada usia 2 sampai 10 tahun, anak tidak bisa diikuti keinginan dia. Biasanya kita kan begitu yang kecil-kecil, 2 sampai 10 tahun kita datang di kios misalnya atau di tempat jualan kue, kita lagi diskusi dengan dia. Nak, suka makan kue apa? Tidak perlu Pak. Belikan, saya tidak ada ruang untuk dia memilih. Ini membuktikan saya ini orang tua. Dan orang tua pasti tahu makanan apa yang pas untuk dia. Jangan biarkan dia memilih. Datang di toko baju, anak perempuannya dipanggil, mamanya tanya, nah suka pakai baju warna apa? Anak usia 2 sampai 10 tahun Pak, tidak tahu model, tidak tahu gaya, cuman mamanya yang kuat bergaya. Itu masalahnya, mamanya yang banyak gaya. Sehingga karena dia tidak sanggup, dia punya anak yang jadi korban. Itu masalahnya Pak. Makanya jangan dituruti keinginan dia. Kalau dituruti Pak, 2 sampai 10 tahun, maka siap-siap sakit hati usia 12 tahun ke atas sampai dia tua. Makanya jangan sakit hati ketika anaknya remaja. Bapak ada punya anak remaja kan? Atau yang sudah cewek ada kan, cowok kan? Nah, coba contoh kasus saja yang cewek misalnya. Bapak belikan dia baju atau jilbab yang dia tidak suka warnanya. Bagaimana modelnya? Dia menolak kan, tapi menolaknya kasar Pak. Kan saya sudah bilang saya tidak suka. Kenapa belikan yang begini ini? Saya tidak suka, saya tidak suka. Ini terjadi Pak, terjadi ya. Kenapa terjadi begini Pak? Karena bapak yang salah, ibu yang salah. Kenapa? Home service-nya kuat pada usia 2 sampai 10 tahun. Semuanya dituruti. Sehingga apa? Sakit hatinya akan dilihat. Bapak siap-siap sakit hati Pak. Usia 12 tahun ke atas sampai dia tua. Maka dia akan menuruti semua keinginan dia, harus dituruti sampai dia tua. Sehingga ketika dia misalnya terkesan hiperaktif model begitu, jangan marah, jangan marah. Karena bapak yang kasih tunjuk. Ya kan? Sehingga itu ada yang punya ini. Kalau boleh saya punya saran Pak, ada anak usia 2 sampai 10 tahun, hilangkan yang namanya HP. Jangan. Coba lihat anak SD, sementara dia main game, coba panggil kalau dia agak. Kalau dia tengok, ada? Sementara asik game, coba panggil. Kalau dia menyaut, ada tidak? Tidak kan? Nah, makanya ketika dia remaja, bapak panggil dia tidak menyahut, jangan marah. Karena bapak kasih tunjuk lewat masih kecil kan? Jangan marah, biarkan. Ya tanggung sendiri sakitnya. Tobat. Jamaah sekalian, makanya ini perlu saya ingatkan bagi kita semuanya. Anak ini jangan sampai aduwwan lakum fahdharuhum. Mereka adalah musuh bagi kita semuanya. Maka Allah ingatkan, hati-hati dengan anak kita semuanya. Hati-hati. Yang kita harapkan apa? Anak itu menjadi qurrata ayun. Makanya seringlah kita doakan anak kita dengan doa yang terbaik. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekaya apapun Bapak, jangan pernah fasilitasi dia pada home service pada usia-usia ini. Ini masa usia keemasan anak. Jangan pernah sama sekali. Tapi kalau dibiarkan, maka siap-siap sakit hati jamaah sekalian. Sehingga itu orang tua, mari doakan anak kita dengan doa yang terbaik. Saya kasih contoh Pak, kasus Pak. Kayaknya sudah bisa pas 1 jam itu Pak. Saya lihat muka-mukanya sudah muka suka buka satu-satu. Itu juga jadi masalahnya. Saya kasih contoh Pak. Dulu, itu di barat ada kisah nyata. Orang tua, dia memiliki anak usia 28 tahun, sukses. Pada usia 28 tahun dia menjadi direktur di salah satu perusahaan internasional. Kaya Pak, satu-satunya anaknya, laki-laki. Ibunya sudah meninggal. Jadi karena cuma satu, merantau tempat ini, kaya Pak, kaya raya. Suatu ketika anaknya ini ambil cuti mau pulang karena rindu dengan bapaknya. Bapaknya kebetulan sudah mulai tua. Jadi karena sudah tua, biasanya orang tua itu kan wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq, itu kuat. Artinya semakin bertambah usianya biasanya ada orang semakin jadi anak-anak. Mulai agak kepikun-pikunan sedikit lah, kurang lebih begitu bapaknya. Ketika anaknya pulang karena rindu dengan orang tuanya, tinggal satu-satunya, ya namanya orang kaya, pulang, besar rumahnya. Rumahnya ada halaman besar, ada taman, ada ya seperti di Lowland sana. Ya kurang lebih begitulah. Ada taman kecil, ada burung-burung. Dia salah orang kaya kan, setiap hari Ahad dia minum kopi pagi, tapi bukan puasa Pak. Di luar puasa yang dapat cerita. Sementara minum kopi pagi-pagi,
Orang tuanya kan senang anak-anakku datang. Dia duduk di taman rumah, sementara baca koran. Ketika baca koran, rumahnya kebetulan agak tidak terlalu jauh juga, sekitar 10 meter dari ini rumah, kemudian taman rumah. Beliau datang sambil tertatih-tatih. Ya, jalannya Pak, papanya punya cara jalan seperti pinguin. Tahu pinguin punya jalan-jalan Pak? Begitu cara jalannya Pak. Duduklah dia di samping anaknya. Duduk dia di samping anaknya. Kemudian tidak pernah terpikirkan sama anaknya, bapaknya mau bertanya Pak. Kebetulan di muka mereka itu ada bunga, di mana di situ ada burung-burung kecil. Anaknya disentuh. Kalau orang Gorontalo bilang dia kore. Disentuh ya. Nak, dia bilang, nak. Kenapa? Dia tunjuk. Apa itu? Burung yang dia tunjuk Pak. Anaknya kasih turun koran. Oh, burung pipit papa. Dijawab. Berselang beberapa lama ditanya ulang Pak. Apa itu? Burung pipit papa. Ditanya lagi yang kedua. Apa itu? Burung pipit. Ditanya lagi. Apa itu? Burung pipit. Burung pipit. Tidak tahu bikin apa ini, burung ditanya begitu terus. Mudah-mudahan tidak ada anak-anak yang begitu di sini Pak. Apakahnya bapaknya marah? Tidak. Dia tersenyum berdiri, kemudian datang lagi ke rumahnya. Jalannya seperti tadi pinguin. Begitu jalannya Pak. Sekitar 10 menit di rumah dia balik lagi. Sama. Kemudian tapi dia bawa catatan. Dia bawa catatan yang kecil. Dikasihlah, disodorkan ke anaknya. Nak, baca. Mujur Pak, anaknya mau baca. Ditaruhlah koran. Kemudian dibaca. Ternyata dia berkisah. Wahai anakku sayang. Ayah teringat 25 tahun yang lalu. Waktu itu ayah memiliki satu-satunya anak laki-laki usia 3 tahun. Pada usia 3 tahun itu dia ingin mengetahui banyak hal. Banyak kata-kata baru yang ingin dia ketahui. Yang ayah teringat saat itu nak, dia bertanya sama papa dengan 25 kali pertanyaan yang sama. Setiap pertanyaan aku jawab dengan cinta dan kasih. Kenapa? Dia adalah jantung hatiku. Maka aku jawab, Pak, apa? Itu. Yang mana? Capu. Burung pipit, kamu caput. Setiap kali dia bertanya, aku jawab dengan cinta. Kenapa? Dia adalah belahan hatiku. 25 kali pertanyaan yang sama. Sekiranya 25 tahun yang lalu dia bertanya dengan 25 kali pertanyaan, kemudian model jawabannya seperti yang aku rasakan hari ini, wahai anakku sayang, akan 2 kemungkinan yang terjadi dan aku tahan untuk tidak melakukan itu. Apa? Bisa saja dia akan tidak bisa mendengar. Mungkin itu jauh lah. Atau yang kedua, kenapa suaraku aku tidak angkat padahal dia bertanya dengan 25 kali pertanyaan yang sama? Diakibatkan aku khawatir mentalnya rusak. Maka aku menahan diri untuk tidak membentaknya pada usia yang seperti itu. Kamu tahu nak, pada saat itu papa memiliki perusahaan, punya anak buah, punya karyawan yang banyak. Semua karyawan itu segan dan sungkan dengan bapak. Pulang dari kantor, apa yang terjadi? Capek-capek pulang dari kantor, tiba-tiba anak usia 3 tahun ingin main kuda-kudaan. Kamu tahu nak siapa kudanya? Siapa? Papa. Papalah kudanya nak. Ketika dia menendang bola, kemudian terlempar jauh, kamu tahu siapa yang mengambil seperti anjing Pak? Nah, Papa. Kenapa Papa lakukan itu? Karena dia adalah jantung hatiku. Kutinggalkan statusku, kutinggalkan jabatanku. Aku tidak peduli menganggap orang ini anggap saya siapa. Kenapa? Aku dahulukan dia adalah jantung hatiku. Semuanya aku tinggalkan karena dia. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses dari sisi keduniaan tapi gagal akhiratnya. Sehingga itu kisah ini Pak, jangan sampai terjadi sama anak-anak kita. Kita hanya bangga bersifat keduniaan, tapi kita gagal dari sisi akhirat. Makanya kalau ingin mendidikan anaknya soleh, dukung dengan doa yang terbaik. Hafal doa kan, orang tua ke anak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina
Oh, so lapar kalau begitu. Doa kedua orang tua itu Pak, doa anak ke orang tua, Allahumma barik lana, nanti ditimikain saya dengar lagu begitu dia. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berangkat dari hati, kemudian anak akan balas di sujud terakhirnya. Bagaimana doa kedua orang tua? Allahumma barik, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dahsyat Pak. Makanya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak dan harta jangan sampai merusak kita punya keadaan. Merusak kita punya hati. So boleh ini Pak, so lama ini kayaknya. Sampai jam berapa ini sebenarnya? Belum suka pulang Pak. Saya suka Pak pulang. Jamaah sekalian yang berikut. Kalaupun anak dengan harta tidak mampu menyelamatkan kita baik dunia ataupun akhirat, maka setidaknya ada satu modal kita. Apa itu? Hati yang bagus dengan orang. Minimal hati. Oke, anak kita tidak bisa harapkan. Oke, harta juga mungkin kita tidak bisa harapkan. Setidaknya ada satu modal kita. Apa itu? Hati kita dengan orang diperbaiki. Karena ini modal utama. Sehingga itu Allah ingatkan pada hari kiamat nanti. Harta dengan anak tidak bisa kan? Ada hati yang luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah, tidak ada yang bilang Allah ini. Aduh, bahaya ini. Jamaah sekalian, ini yang Allah sebutkan. Harta tidak bisa, anak tidak bisa, maka setidaknya kita memiliki hati yang bagus. Modal hidup Pak, hati bagus ini Pak sudah cukup dari semuanya. Ketika hidup kita dengan modal hati yang bagus Pak, maka mau hidup bagus, mati pun senang. Cukup itu saja modalnya. Makanya orang yang hatinya bagus ketika dia meninggal pun tidak ada masalah. Dia tidak takut kematian dan justru dia bangga dengan kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa yang Tuhan sampaikan? Mana yang hatinya bagus? Dia tidak terpengaruh dengan anaknya yang sukses, dia juga tidak rusak hatinya gara-gara harta yang banyak. Hatinya tetap tenang-tenang saja. Kaya tapi biasa. Ini semuanya tapi biasa-biasa saja. Maka ketika dia mati sepertinya apa? Allah bilang apa? Pulang sajalah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saatnya kau pulang. Sudah tidak cocok kau hidup di dunia ini banyak sekali begini. Sudah pulang. Di saat dia pulang, karena dia tidak takut. Kenapa? Karena status dan tempatnya di akhirat sudah jelas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tempatnya sudah jelas. Modalnya apa? Hati yang bagus. Itu rumusnya. Makanya saya ingin ingatkan pada semuanya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor ibadah diterima oleh Allah itu adalah bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Apalah arti ibadah yang banyak tapi kita tidak bagus dengan orang. Makanya Rasul itu sindir bagi kita yang rajin ibadah ini Pak. Sindirannya halus tapi pasti. La yadkhulul jannata qati'a rahimin. Kita ini kan ibadah ujung-ujung orientasinya adalah surga kan. Kan semua kita tahan lapar, sholat ini semuanya. Ujung-ujungnya ingin masuk surga. Maka Nabi bilang jangan bermimpi masuk surga. Biar bagus ibadahnya tapi tidak bagus dengan orang. Ada orang Pak, solehnya hanya di masjid. Di luar masjid, Kalau orang Gorontalo bilang tole. Tahu tole Pak, kelakuan itu yang jatuh tidur di buka toko. Apa. Nah itu tole itu dia. Nah, kalau di Gorontalo, saya tidak bilang yang di sini nih Pak. Itu masalah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia mampu bertakbir di atas sajadah, tapi takabur di luar sajadah. Kelihatan soleh dalam masjid saja. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya menjadi fitnah bagi dia. Jangan sampai kita yang rajin ibadah ini Pak, dibanding-bandingkan dengan orang yang tidak ibadah. Orang tidak ibadah bilang begini, saya ini memang tidak sholat, saya sadar saya dosa. Saya ini memang tidak pernah menyumbang A, menyumbang B. Iya, saya sadar. Saya terserah bilang apa. Daripada kau ini rajin sembahyang, tapi setiap kali mengungkitnya luar biasa.
Saya ini mungkin tidak pakai jilbab bagi ibu-ibu misalnya. Saya memang tidak pakai jilbab dan saya sadar saya dosa. Saya memperlihatkan aurat saya dalam bentuk rambut. Iya, saya sadar saya dosa. Daripada kau yang jilbabnya sampai di lutut, tapi lidahnya sampai di aspal. Karena gitu. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Itu. Jadi apa yang terjadi? Ibadahnya menjadi fitnah bagi dia. Makanya pembuktian ibadah itu bagus bukan hanya di atas sajadah. Ada orang zikirnya Masya Allah panjang sekali, tasbihnya 1 meter, Pak. Zikir subhanallah, mengingat Allah. Keluar masjid zikir mengingat kesalahan orang dahsyat. Astagfirullahaladzim. Maka kesolehan itu tidak bisa diukur hanya sebatas tampilan saja. Sehingga itu Nabi menekankan ke kita semuanya, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tidak usah peduli dengan tampilan luar. Bikin apa? Yang Allah lihat dari kita adalah hatinya kita. Mungkin tampilan luar tidak ada apa-apanya, tapi hati kita dahsyat. Dibandingkan tampilan luarnya dahsyat, tapi hati kita rusak. Bikin apa semuanya ini, Pak? Maka perbaiki komunikasi silaturahim dengan orang. Bagus silaturahim kita, maka 2 yang Allah kasih. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Man arada ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin panjang usia, luas rezeki. 2 hal ini kan diinginkan semua agama. Yang penting masih manusia punya ingin panjang usia, luas rezekinya. Rumusnya apa? Perbaiki silaturahim, komunikasi dengan orang. Ya kan? Ini semuanya ini karena silaturahim, maka saya bisa datang di tempat ini, Pak. Ya kan? Silaturahim yang bagus. Sebenarnya saya tidak pernah ketemu sama mereka semuanya. Pak Abbas saya tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi. Pak Haji juga saya tidak pernah ketemu, cuman tidak tahu kenapa. Bisa saja karena yang bertemu awal itu bukan jasad tapi hati. Maka hatilah yang mengantarkan kita sampai di tempat ini. Ya kan? Kalau kita tidak modalkan hati, saya bisa datang di sini. Tidak, Pak, saya tidak kenal. Masalahnya, apalagi cuma baku telepon, bisa siapa sih? Telepon apa? Kan tidak. Itu masalahnya. Kenapa? Bisa saja yang menelpon saya itu bukan kata-katanya, bukan lisannya yang bercerita, tapi hatinya yang bercerita. Jadi dia mengundang, mereka ini mengundang saya lewat hati, bukan lewat HP. Sehingga saya bisa datang di tempat ini. Allah alam memang seperti apa. Jamaah sekalian, sehingga itu jangan hanya menampilkan tampilan luar saja dari sisi ibadah. Makanya Sa'id bin Zubair, ini terlalu padat materinya ini karena saya rasa cuma 1 kali ini hari, dan makanya padat betul. Sa'id bin Zubair pernah menyebutkan begini, ya ada ustadz, mohon maafin ustadz, saya jadi tidak enak ini, Pak. Ada ustadz dari Kalimantan, aduh luar biasa. Mohon maafin ustadz, menggarami laut ini ustadz. Mohon maaf ustadz, mohon maafin ustadz. Menggarami laut ini susah juga, Pak. Itu masalahnya. Sampai di mana dulu tadi? Ya, Sa'id bin Zubair pernah menyebutkan begini, Pak. Ada innal abda ya'malu hasanat katsira. Ada orang ibadahnya banyak sekali. Dahsyat ibadahnya, Pak. Siang malam ibadahnya dahsyat. Tapi ketika di akhirat dikasih catatan kebaikan, tidak ada satupun amalan kebaikannya, Pak. Catatan amal kebaikan ini kosong semuanya, tidak ada satupun. Maka dia tanya sama Allah, ya Rabbi aina hasanati? Ya Rabb, mana saya punya ibadah yang dulu saya bikin? Padahal saya inilah capek ibadah. Nah itu dalam ayat disebutkan juga gitu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ada orang yang ibadahnya dahsyat siang malam, mantap. Tapi ketika datang di akhirat nanti dia minta apa? Apa yang disebut? Ya Rabb mana? Allah bilang faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan ibadahnya seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Silaturahimnya tidak bagus. Makanya ketika aina hasanati, Allah jawab apa? Zahabat bightiyabikan nas. Semuanya hilang. Tidak ada satupun kebaikan. Kenapa? Memang kau rajin ibadah, tapi kau sering bicara yang sana kan? Kau merasa paling soleh kan? Kau bicara orangnya kan? Sana, dia duduk di rumah memang tidak ibadah. Kamu tahu pahalanya ke siapa? Ke dia. Jadi kau yang capek ibadah, pahalanya ke dia. Dia punya dosa ke kau. Tobat. Makanya apalagi di puasa ini jangan hanya mempuasakan haus dengan lapar, Pak. Puasakan juga itu lidah. Ini juga jadi masalahnya. Karena ada orang puasa tapi ceritanya luar binasa. Jamaah sekalian, atau sebagaimana disebutkan oleh Ad-Darimi,
Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa ada seorang hamba, abghadul ibadi ilallah, seorang hamba yang paling Allah tidak suka. Siapa dia? Yang dia hanya menampilkan pakaian saja. Kana siyabuhu khairan min amalihi. Pakaiannya soleh, betul Pak. Antakuna siyabu siyabal anbiya. Pakaiannya Pak persis pakaian para nabi. Jubahnya, sorbannya, selempangnya, meyakinkan dia Pak. Tapi apa yang terjadi Pak? Hanya tampilannya yang soleh, tapi kelakuannya tidak soleh. Sehingga ibadah yang dia bikin, faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan ibadahnya seperti debu yang berterbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.